Pintu ruangan itu terkunci dari dalam. Padahal Raka belum memanggil apapun malam itu. Bau melati menyebar di rumah. Dari balik pintu terdengar napas berat. Bukan satu, Raka berdiri kaku di lorong. Sementara istrinya menahan tangis di belakangnya karena ruangan itu seharusnya kosong. Dan jika pintu sudah terkunci, berarti sesuatu datang tanpa diundang. Sebelum lanjut, klik subscribe karena kisah ini tentang pesugihan, perjanjian terlarang, dan satu ruangan yang tak pernah bisa dibuka lagi. Dari luar, kisah ini berasal dari pengakuan seorang lelaki yang kini hidup sendiri, dikelilingi rumah besar yang selalu sunyi. Namanya kusamarkan sebagai Raka. Raka terlilit hutang riba. Jumlahnya tak masuk akal. Bunga tumbuh lebih cepat dari napasnya sendiri. Setiap malam ia terbangun oleh bayangan penagih dan ketakutan yang tak pernah ia ceritakan pada istrinya, Sari. Dalam keadaan terdesak, Raka mendatangi seorang lelaki tua yang dikenal orang sebagai orang pintar. Tak ada papan nama, rumahnya gelap dan berbau kemenyan. Orang-orang menyebutnya Ki Samudra, bukan nama asli. Ki Samudra tidak langsung menjanjikan kekayaan. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kau mau kaya cepat, ada jalur yang tak bisa ditawar. Aku hanya perantara yang meminta bayaran, bukan aku." Melalui Ki Samudra, Raka diarahkan mendaki sebuah gunung tanpa nama, tanpa penunjuk. "Kalau kau dipanggil, kau akan bertemu," kata Ki Samudra. Dan benar saja, di tengah kabut muncullah seorang perempuan. Wajahnya cantik, tapi kehadirannya membuat dada Raka sesak. Ia tidak meminta darah, tidak meminta nyawa orang lain. Ia meminta penyerahan diri sepenuhnya melalui sebuah ritual penyatuan. Malam itu, perjanjian terjadi. Saat turun gunung, tubuh Raka gemetar. Bau melati busuk menempel di kulitnya. Tak lama kemudian, hutang riba mulai lunas satu persatu. Usaha, hidup, uang datang tanpa asal. Ketika Raka kembali menemui Ki Samudra, dukun itu hanya menggeleng pelan. "Mulai sekarang, kau bukan urusanku lagi. Jangan pernah membawanya ke rumah. Kalau kau masih ingin keluargamu utuh." Raka tidak mendengarkan. Setelah kaya, Raka merenovasi rumahnya. Ada satu ruangan kecil tanpa jendela, dinding kayu tua, lantai selalu dingin, dan pintu yang selalu dikunci dari dalam setiap malam tertentu. Kepada Sari, ia bilang itu gudang. Padahal setiap malam Jumat, Raka masuk ke sana sendirian. Dan ritual yang dulu dilakukan di gunung, kini berpindah ke rumah. Setiap selesai ritual, Raka keluar dengan tubuh lemas. Spray ruangan itu lembab seperti embun. Aroma melati menyebar ke seluruh rumah. Sari mulai curiga. Rumah terasa dingin setiap Jumat malam, dan suaminya semakin asing. Suatu malam, Sari membuka pintu ruangan itu. Ia melihat Raka bersama sosok perempuan yang bukan manusia. Bentuknya menyerupai wanita, tapi bayangannya tak menyentuh lantai. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gerak tubuhnya patah, tak wajar. Ritual itu sedang berlangsung. Saat sosok itu menoleh, Sari mendengar bisikan langsung di kepalanya. "Perantara sudah selesai. Sekarang kau yang melihat." Lampu padam, pintu tertutup sendiri. Sejak malam itu, Sari kehilangan kewarasannya. Ia tertawa sendiri saat mencium bau melati, menjerit jika mendengar kunci berputar, dan selalu menunjuk ke arah ruangan itu sambil berbisik, "Dia datang, bukan lewat pintu." Raka mencoba kembali ke Ki Samudra, namun rumah dukun itu kosong. Warga berkata Ki Samudra sudah meninggal seminggu sebelumnya. Tepat malam, Sari memergoki ritual. Raka sadar, perantara sudah benar-benar dilepas. Suatu malam Jumat, Raka masuk ke ruangan itu seperti biasa. Namun sosok perempuan tidak muncul. Yang berdiri di sana adalah Sari. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Gunung
terlalu jauh. Perantara sudah tiada. Sekarang, aku tinggal di rumahmu. Sejak malam itu, ritual dilakukan melalui tubuh Sari. Jika Raka menolak, kekayaannya lenyap sedikit demi sedikit. Jika ia menuruti, Sari semakin kosong hingga akhirnya hanya tubuh yang tersisa. Suatu subuh, Sari ditemukan meninggal di ruangan itu. Wajahnya tersenyum, matanya terbuka. Raka mengira semuanya berakhir. Namun, setiap malam Jumat setelahnya, pintu ruangan itu tetap terkunci dari dalam. Bau melati tetap menyebar. Suara napas tetap terdengar. Dan Raka masih masuk ke sana. Karena kini tak ada lagi perantara. Tak ada gunung, tak ada jalan pulang. Yang tersisa hanyalah perjanjian. Dan ruang yang ia kunci sendiri dari dalam.